menteri Jokowi ya. Bagaimana Bang Don melihatnya? Ya, ini dramatis sebetulnya. Dan ingatan saya kembali ke 10 tahun yang lalu. Ketika Pak SBY kemudian menerima Pak Jokowi di istana, lalu kemudian beliau pergi gitu. Tapi yang hari ini dramatisnya kenapa? Pak Prabowo sampai ke depan pintu pesawat. Sementara dulu Pak Jokowi sampai di gerbang istana, Pak SBY kemudian ke Cikias. Saya ingat betul pada saat itu, ini kan Pak SBY pulang pelantikan lebih awal ke istana, tapi tidak masuk ke istana. Tapi di sebuah ruangan di Seknek, kumpul di situ bersama sejumlah menterinya. Di situ ada curhat, ada kata-kata perpisahan dari para menteri terhadap Pak SBY, ada menteri yang menangis, saya ingat betul, sambil menunggu Pak Jokowi balik sampai di istana, karena Pak Jokowi waktu itu kan naik andong. Naik andong sementara banyak sekali orang di pinggir jalan. Lalu akhirnya sampailah di istana, ketemu Pak SBY, lalu kemudian ada acara sebentar, lalu kemudian diantar keluar di situ. Dan yang saya rasa sangat menarik itu adalah, ini kan sepanjang sebagai jurnalis, saya melihat transisi yang bagus gitu. Kita harus berterima kasih kepada Pak SBY karena melakukan itu. Karena transisi-transisi sebelumnya itu semua bermasalah. Rocky. Dari Ibu Mega ke Gus Dur, dari Gus Dur ke Ibu Mega, dari Pak Harto ke Pak Habibie, ya hal-hal yang kemudian ya belum lagi dari Pak Bung Karno ke Pak Harto. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka kalau lihat seperti sekarang ini, saya kira Prof. Saiful bisa menjelaskan lebih dalam. Kalau perpisahan atau lepas pisahnya seperti ini, apa maknanya sebetulnya? Iya, apa maknanya Prof? Apakah tradisi pisah sambut ini penting di setiap era transisi pemerintahan dari yang lama ke yang baru? Tadi Bang Ren kan sudah menyinggung sejarahnya ya, sejarah transisi kekuasaan di kita. Kan bagaimanapun pucuk kekuasaan kita itu ya di presiden kan. Betul. Oleh karena itu harapannya kerukunan antara elit, antara generasi bahkan, itu diharapkan menjadi semacam contoh tauladan bagi masyarakat kita bahwa perbedaan itu bisa diselesaikan secara baik, kira-kira begitu. Dan antara satu kepemimpinan berikutnya, antara satu generasi dan generasi berikutnya harus ada kesinambungan, kira-kira kayak gitu. Yang saya lihat adalah tadi kan dari Bung Karno ke Pak Harto itu tidak mulus, dari Pak Harto kepada Pak Habibie juga tidak mulus, tidak menyenangkan, dari Pak Habibie ke Gus Dur mungkin itu oke. Itu di situ tidak ada karena Pak Habibie-nya itu tidak ikut kontestasi di situ ya, di MPR waktu itu zamannya. MPR yang memutuskan. Ya, terus kemudian tapi kerikil muncul lagi pada masa Ibu Mega ke Gus Dur. Kemudian dari Ibu Mega ke Pak SBY juga kurang gitu ya. Nah, oleh karena itu sadar tentang situasi seperti itu, keadaan seperti itu dalam sejarah elit politik kita, Pak SBY punya gagasan gitu ya untuk menciptakan bahwa transisi politik, transisi pucuk kepemimpinan itu mestinya bisa dilakukan dengan sangat baik dan itu bisa diatur sedemikian seperti yang dilakukan oleh Pak SBY untuk memberikan pelajaran bagi bangsa bahwa perbedaan politik itu biasa dan harusnya itu tidak berakhir dengan tidak baik, kira-kira kayak gitu. Nah, Pak SBY melakukan itu, saya ingat betul tuh Bang Don ya. Kalau Pak Jokowi setelah dari Senayan, itu dia mengunjungi tim suksesnya kemana-mana, sehingga Pak SBY itu nunggu lama sekali di sana waktu itu ya. Disambut oleh tim sukses di sejumlah spot. Betul, di sejumlah spot, naik andong pula gitu ya kan. Saya ingat ya, sampai kemudian kita nunggu lama. Iya, gitu, lama banget. Jadi itu Pak Jokowi memang unik gitu ya. Nah sekarang ini cuma konteksnya beda gitu. Ini yang penting ya. Transisi dari Pak SBY ke Pak Jokowi itu lebih dibutuhkan. Masa sambut lepas itu itu lebih dibutuhkan karena apa? Karena Pak Jokowi dan Pak SBY itu dari kubu politik yang berbeda.
you know. Jadi Iya, jadi itu menjadi sangat bernilai waktu itu ya. betul. Jadi Pak SBY ingin menunjukkan, look, kami ini beda kubu politiknya, tapi bisa rukun. Itu betul. Itu yang ingin kalau Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu relatif dalam 5 tahun terakhir kan Iya, udah iya. rukun, Iya. ya kan, udah satu kesatuan. Nah oleh karena itu lebih mulus, lebih gampang, kira-kira kayak begitu. Nah oleh karena itu mestinya itu tinggal meneruskan dengan lebih mudah pada masa transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini. Oke, jadi contoh yang baik Ya, sebagai seorang pemimpin ya. Ini contoh tradisi yang yang baik yang kemudian publik lihat. Tetapi kalau lihat seperti Prof. Saiful Tetik bilang ya, sebetulnya antara Pak Jokowi dengan Prabowo ini sudah lama gitu. Iya. Saya bicara dengan dengar juga dari Pak Jokowi misalnya, dia itu berteman baik dengan Prabowo. Jadi dulu berantem atau rame sekali dalam kontestasi politik, tapi sebetulnya keduanya punya hubungan personal yang spesifik gitu. Itu pengakuan Pak Jokowi. Satu, kedua, pada akhirnya karena sudah sama-sama di pemerintahan, ini kali kan tidak ada istilah transisi sebetulnya di kabinet dan di pemerintahan. Betul. Saya ketemu Pak Safri Samsudin, dibilang ini tidak ada tim transisi namanya. Jadi timnya itu disebut sebagai tim transformasi. Dan kalau kita lihat, oh iya betul, mereka tidak memerlukan, kabinetnya juga banyak dari Pak Jokowi, lalu kemudian komunikasi antara Jokowi dan Prabowo begitu intens sampai kemudian kita lihat makan sama-sama di Senayan, Secair itu ya. lalu kemudian ketemu di Solo dan seterusnya. Jadi kalau lihat ya ini termasuk sangat istimewa sebetulnya. Ya, kategorinya. betul. Kalau tadi kita melihat bagaimana Jokowi dilepas Bang Don gitu ya, jalan di karpet merah, melihat raut wajah, ekspresi, atau melihat saja tampilan seperti itu, perpisahan begitu ya. Dari Bang Don sendiri rasanya gimana? Saya nggak tahu, setiap perpisahan itu kan pasti ada impresi tertentu. Apalagi dia yang saya ada tidak bisa baca, melambaikan. mungkin Prof. Saiful bisa baca, tetapi pasti ada impresi tertentu. Misalnya kita bilang, waduh ada kesedihan karena ada seorang Jokowi akan pergi gitu. Kemudian ada tempat baru untuk orang seperti Pak Prabowo. Kita kan belum pernah punya kuasa sebesar itu. Jadi kita tidak pernah mengalami ketika kita tidak berkuasa lagi gitu. Lalu seperti apa yang ada? Tapi pasti ada pikiran yang berkecamuk dalam pikiran, dalam perasaan setelah berkuasa selama 10 tahun. Apakah menikmati protokoler atau bukan menikmati? Ada masalah yang paling berat sekali lalu kemudian itu selesai. Kalau sesuatu yang berat lalu kemudian selesai kan itu kan pasti lega rasanya kan. Tetapi dari kenikmatan lalu kemudian tidak ada lagi hal-hal seperti itu mungkin juga perasaannya lain. Tapi saya sendiri tidak tahu gitu. Ya. Prof. Saiful melihatnya bagaimana? Saya juga tidak tahu persisnya, itu kan sangat personal ya. Ya. Pak Jokowi, tapi ada nilai tambah, bukan nilai tambah ya, nilai yang unik dari perpisahan antara dua pimpinan ini, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Karena tidak pernah ada dalam sejarah politik di dunia kompetitor bisa begitu. Jadi selama 2 kali pemilu sebelumnya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu berkompetisi keras gitu ya. Sangat keras. Sangat keras. Apalagi 2014-nya itu sangat keras gitu ya. Tapi bisa seperti ini. Gitu ya. Itu sesuatu hal yang dalam pilpres kita sebelumnya tidak pernah terjadi. Seperti saya katakan tadi, di dunia manapun tidak pernah terjadi bahwa bekas kompetitor kemudian bergabung bersama-sama menjadi anggota kabinetnya ya, dalam hal ini jadi menterinya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Itu tidak pernah terjadi di mana-mana. Nah oleh karena itu menurut saya ini punya kesan yang sangat dalam. Baik untuk Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Kelihatan dalam tadi saya lihat pidato Pak Prabowo, bagaimana dia berterima kasihnya sama Pak Jokowi. Saya kira itu sangat logis, karena itu sangat khusus. Bekas kompetitor yang ngalahin dia 2 kali, kemudian justru mensukseskan dia gitu, yang kalah udah terpuruk secara politik, tapi justru mengangkat dia menjadi seorang presiden. Dan harapan Pak Prabowo tentu saja tidak hanya sekali, mudah-mudahan sehat kan, gitu ya, doa semua orang. Harapannya tentu ingin maksimal mencapai agenda-agenda
yang dia pidatokan tadi gitu ya, yang cukup banyak cita-citanya disampaikan, kita udah mendengar. Dan ini udah berpindah nih topiknya nih. Belum, jangan dulu. Kita masih membicarakan bagaimana peralihan Tapi ya itu tadi, bahwa peralihannya adalah istimewa. Istimewanya beda antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Itu beda gitu. Kalau Pak SBY dan Pak Jokowi seperti saya katakan tadi, itu dari dua kubu politik berbeda. Kalau ini dari kubu politik, ujungnya dari kubu politik yang sama. Ya kan? Koalisi Indonesia Maju. Di mana Pak Jokowi bagian dari itu, gitu ya. Setidak-tidaknya dia tidak pernah declare tentu saja, ya kan. Tapi semua orang tahu dari perilakunya adalah dia bagian dari Indonesia Maju, kira-kira kayak begitu. Sehingga ini nilainya sangat khusus. Sampai ada koalisi khusus dari presiden yang pernah mengalahkan saya, kata Pak Prabowo, gitu ya. Itu kan luar biasa, gitu ya. Dan historik, saya sebut. Jadi artinya kita sebagai rakyat tidak perlu sedih berlarut-larut, tidak perlu merasa tidak rela dengan bolehlah sehari dua hari sedih. Karena kan ini keberlanjutan juga sebenarnya ya Bang Don ya. Sebetulnya begitu, tetapi yang ingin disampaikan sebetulnya adalah bahwa ada pelajaran politik yang besar bagi orang seperti saya, bagi masyarakat banyak, bahwa politik itu tidak hitam putih begitu saja, bermusuhan, bisa bertanding, bisa kampanyenya itu saling menyudutkan, tapi toh ternyata bisa duduk bersama. Ada istilah bertanding lalu kemudian bersanding gitu. Saya ingat betul, saya dapat ini dari Arsat, ketua Kadin yang sebelumnya, yang pada waktu itu menjadi timnya Pak Jokowi gitu. Jadi kemudian orang mulai resah bagaimana nanti setelah 2024 atau menuju 2024. Orang mulai berpikir, nggak apa-apa, kita bertanding. Tapi setelah itu bersanding. Itulah yang kemudian dipidatokan juga oleh Pak Prabowo. Kita boleh berkompetisi. Tapi setelah itu selesai, ya selesai. Kita kemudian merangkul lagi. Saling merangkul lagi. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan itu pelajaran yang sangat berharga menurut saya. Rakyat kita menonton itu di panggung yang sangat besar, lalu kemudian oh begini, karena kan mungkin Prof Saiful bisa meneruskannya. Ini kan kalau politik kita itu kan permusuhannya itu sampai di bawah segregasinya, sampai orang sekeluarga pun bisa pisah-pisah dan bisa saling tidak bertegur sapa. Tetapi sebetulnya ini loh panggungnya nyatanya begini. Berantem tapi kemudian baik-baik saja. Prof Saiful mungkin bisa lihat. Jadi ini citra yang gitu. baik ya. Kalau misalnya jangan sampai keluarga itu jadi pisah karena beda pandangan politik. Jadi citra yang ditampilkan adalah tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang sejati gitu, Prof. Betul. Iya. Kita break. Boleh. Silakan diselesaikan. Jadi dari psikologi seperti Pak Prabowo gitu ya, dalam posisi seperti itu, harapan akan kesatuan kembali, kalau pernah ada yang robek dijahit kembali, kira-kira itu sangat besar, itu logis. Tapi kan kita melihat tadi di Senayan, kan ada yang tidak bersama-sama di situ, iya kan? Itu juga fakta dan juga nggak boleh kita tutup-tutupi gitu ya. Betul. Tapi itu juga normal, jangan dibuat itu sebagai suatu masalah yang sangat besar, karena itu juga dibutuhkan oleh kita. Ada kepemimpinan dan sikap politik dari kelompok tertentu yang berbeda. Persisnya PDIP atau Ibu Mega lah. Iya, misalnya gitu ya. Saya tidak mempersoalkan Ibu Mega datang atau tidak gitu ya. Tapi itu adalah fakta gitu ya, bahwa bersatu itu tidak mesti duduk satu meja. You know, Indonesia it's too big untuk duduk disamakan dengan meja gitu, kira-kira begitu. Di depan kamera lagi gitu dan ya. Kamera lagi. Kita akan jeda dulu, nanti kita bahas isi pidato yang baru saja disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita akan kembali usai jeda.